wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Bu, kami dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI di Bona Surabaya ingin sedikit sharing Bu. Ya. Belajar dengan ini sudah yang jam terbangnya sudah banyak gitu Bu. Ya, meskipun jam terbangnya banyak kan ya masih tetap harus ada perkembangan ya Mbak ya. Harus ada belajar lagi ya. Nah, silakan. Iya Bu. Sekarang kan masanya pandemi Bu, COVID. Nah, seperti apa sih Bu pelayanan BK di SMP 2 Krian ini pada saat pandemi ini? Gini Pak ya, untuk pelayanan BK, kalau untuk pembelajarannya memang kita dengan daring ya, jadi dengan WA group dengan anak-anak. Jadi kita karena ada 3 BK-nya dibagi menjadi 3, ini memegang kelas berapa aja, yang satunya memegang berapa aja, seperti itu. Kemudian nanti kita share di di WA group, kemudian nanti pada saat ada saatnya, ada tanggalnya tertentu di mana anak-anak itu harus mengumpulkan tugas-tugas itu. Kemudian materinya atau tugas-tugasnya yaitu bisa kadang-kadang kalau kita ingin ketemu bisa lewat video call atau Google Meet atau Zoom seperti itu Pak. Kemudian kalau untuk penanganannya dengan anak-anak itu, kalau misalnya kita ada yang kurang paham, anak-anak dipersilakan menanyakan apa yang kurang paham, boleh ke sekolah tapi ya tidak semua seperti itu. Jadi separuh-separuh gitu Bu ya. Terus pada saat ini layanan apa yang sudah Ibu berikan kepada siswa-siswa? Layanan konsultasi, kemudian layanan informasi, bisa bimbingan karet, bimbingan pribadi sosial, ya semuanya kita berikan. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kita ini melihat anak itu masalahnya terlalu detail ya kita mengadakan kunjungan rumah seperti itu. Ya layanan konseling individu, konseling kelompok. Kalau konseling kelompok ya kita melalui bentuk semacam grup seperti itu. Adakah kendala Bu dalam mengimplementasikan layanan konseling di SMP 2 Krian? Yang jelas kan memang ada tapi nggak sebagian besar ya, sebagian kecil, 1, 2, 3 anak lah, maksimal 3 anak. Itu anak-anak itu ada yang nggak respon, kurang respon, mungkin karena paketan atau mungkin karena ketiduran atau mungkin karena sudah terbiasa kondisinya di rumah, tadi ya enak-enakan di rumah. Iya. Jadi kadang menunggu dibangunkan orang tuanya. Tapi banyak juga yang benar-benar aktif. Kalau yang nggak aktif itu paling 1, 2, 3 anak, yang lainnya bagus semua, seperti itu. Terus media apa Bu yang biasanya digunakan dalam layanan BK di sekolah ini Pak? Kemarin yang banyak sih ya. Kemarin yang sudah saya berikan mengenai ini jelajah, media Doraemon, media pasal dunia kerja, kemudian ada satu lagi kemarin yaitu tentang apa ya lali aku. Nah di situ kita berikan semua kepada anak-anak berbentuk permainan. Kalau jelajah itu kita kayak semacam ular tangga Pak. Kalau ular tangga itu kira-kira anak-anak itu kesulitannya di mana dalam hal yang berhubungan dengan kondisi mereka masing-masing. Tapi kalau kantong Doraemon itu mereka memberikan semacam kalau ke dunia kerja ini jasanya seperti apa, nanti seperti itu. Jadi anak-anak itu diberikan masalah-masalah sesuai yang keinginannya saat-saat seperti ini, menyesuaikan kondisi saat ini seperti itu. Oh iya Bu, setiap individu kan berbeda Bu, mungkin sama. Nah, apa sih Bu kelebihan dari media yang sudah Ibu terapkan di SMP 2 Krian ini? Kelebihannya ya, anak-anak itu kalau diberikan media itu lebih tertarik. Tapi kalau hanya kita ceritani tok, mereka itu apa ya, kok kan sing aneh, nggak ada yang bagus, nggak ada yang itu ya, seperti itu. Jadi mereka itu membutuhkan hal-hal yang nyata, percuma kalau diceritani aja. Jadi kadang-kadang memang kita itu semacam mengadakan ke apa ya, studi lapangan lah ya, semacam itu. Contohnya saya pernah ngajak anak-anak itu ke tempat pembuatan tahu, pabrik tahu. Jadi mereka tuh lebih senang kalau ternyata prakteknya seperti ini. Jadi bukan hanya diceritain toh. Akhirnya mereka lebih senang, lebih tertarik, bahkan mereka ayo Bu kita membuat tempe, ayo Bu kita membuat tahu seperti itu.
Waduh, kalau tahu kita kan perlu alatnya ya, seperti itu. Tapi kalau tempe kita insya Allah bisa. Terus dari media-media tersebut tadi gimana sih Bu cara menggunakan media itu? Cara penggunaannya, kalau untuk yang jelajah seperti seperti ular tangga ya, jadi mereka menggunakan dadu, mereka berkeliling tapi tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker ya, seperti itu untuk anak-anak yang kita ambil yang sangat urgent, tergantung permasalahannya seurgent apa. Tapi bagi mereka yang cukup dengan daring, dengan Google Zoom atau Google Meet atau dengan Zoom itu tidak apa-apa, mereka seperti itu. Kalau untuk yang kantong Doraemon permasalahannya apa tentang dunia kerja itu, karena ada hubungannya dengan ini pasal dunia kerja. Jadi mereka tuh ingin kemana-kemana setelah SMP ke SMA, setelah SMA itu ada yang ingin jadi bidan, jadi dokter atau jadi apa seperti itu. Jadi mereka menyesuaikan, yang terlatih, terdidik seperti itu. Oh iya Bu. Pada saat sekarang ini pandemi kan aktivitasnya tidak sebebas yang sebelum pandemi Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara memanajemen BK pada saat pandemi ini agar efektif? Anak-anak itu untuk mengenai data-data kita juga menggunakan Google Form, Mbak. Tapi kalau kelas 8, 9 ya ada kendala sedikit. Tapi kalau untuk yang kelas 7 mungkin kurang paham ya. Kadang mereka itu lama dalam pengisian data-data seperti itu. Jadi ada yang sudah maksimal hasilnya tapi ada juga yang belum. Jadi mereka itu perlu pemahaman. Contohnya kemarin pada saat kita mengambil data di buku pribadi, nah itu ternyata anak-anak itu masih banyak yang nggak paham, karena kita kan harus menjelaskan ya. Kalau tatap muka kan bisa menjelaskan. Nah, itu ternyata kelas 7 itu banyak yang nggak ngerti. Itu susahnya, kendalanya di situ. Jadi aduh suene. Berarti kendalanya tadi yang kelas 7 tadi Bu ya? Iya. Terus kalau kelas 8, 9 insya Allah tidak ada. Terus apa kelebihan dari manajemen BK itu Bu? Dari saat pandemi ini sama sebelum terjadi pandemi? Kalau saya kira sebenarnya enakan sebelum pandemi. Kalau kita untuk manajemen ini, kalau saat-saat pandemi ini kita yang susah ya pendataannya. Kadang kita home visit itu karena terpaksa ya, bukan karena terpaksa, tergantung masalah yang urgent tadi ya. Seperti itu, sehingga untuk memanajemen itu sebenarnya kita ya enak langsung. Kita bisa mendatangkan orang tua, bisa dengan siswa, bisa saling komunikasi dengan wali kelas, bapak ibu guru maupun kepala sekolah. Jadi saling mengisi, saling melengkapi untuk manajemen itu. Ya. Dalam dunia BK kan udah tidak asing lagi, Prota, Promes gitu. Bagaimana sih Bu cara pembuatan Prota, Promes, Perbul dan program mingguan? Itu kita adakan semacam rapat kecil di antara guru-guru BK yang ada di SMP 2 Krian. Kita menyesuaikan kebutuhannya ke depannya itu seperti apa. Mungkin butuh untuk tes IQ, butuh untuk tes peminatan, butuh AUM, butuh buku pribadi, butuh untuk layanan konseling. Nah itu nanti kita utamakan dalam semester ini nanti yang urgent yang mana. Nah itu nanti kita posisikan di mana, menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Jadi seperti itu Mbak, kita bicarakan secara bersama-sama, baru nanti kita buat. Terus cara menyusun program itu gimana Bu? Kalau secara program umum kita mengacu pada program yang dulu ya. Terus kita lihat perkembangan untuk berikutnya. Jumlah siswanya berapa, prestasinya seperti apa, diterima di SMA mana ya, itu terus di SMK mana, itu kita lihat perkembangan seperti itu kalau di program umumnya ya. Tapi kalau yang tadi kan sudah ada di program khususnya ya. Itu kalau program umumnya kita secara lebih lengkap ya, itu kita ungkapkan dari ajuan yang dulu untuk kita kembangkan dilihat kondisi yang sekarang. Oh iya Bu. Dalam mencari data kebutuhan siswa, guru BK di SMP Negeri 2 Krian ini instrumennya menggunakan apa Bu? Apa saja? Ya kita pertama melihat hasil tes IQ anak-anak untuk kelas 7, kelas 9-nya tes peminatan. Tapi anak-anak juga diadakan tes matrikulasi untuk mengukur kemampuan anak-anak. Kemudian di situ
kita berikan semacam edaran untuk mengisi data-data itu. Kalau secara pada saat PPDB anak kelas 7 itu kita berikan edaran tentang data keseluruhan anak-anak, tentang data kepribadian mereka. Sedangkan pada saat kelas 8 atau kelas 9 pada saat kita membutuhkan itu kita dengan Google Form. Oh iya Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Kami mahasiswa BK dari Universitas PGRI di Buana merasa beruntung Bu. PLP di SMP 12 ini sudah mendapat banyak banget pengalaman yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Di sini memang kelebihannya BK itu Mbak ya, kita juga menangani anak berkebutuhan khusus sejak tahun 2011. Jadi kita juga kerjasama dengan pihak RSUD, juga dengan pihak PLA, Pusat Layanan Autis. Lah itu kita kerjasamanya bagus sekali. Nah, di sini kelebihannya di situ. Jadi kita itu tidak hanya memperhatikan anak-anak yang reguler saja, tapi ada anak-anak yang unik, yang hebat-hebat seperti itu. Jadi ada yang low vision, ada yang tunarungu dulu itu ya. Jadi menggunakan berbagai macam metode kita mendatangkan guru dari PLP untuk menangani hal-hal seperti itu. Jadi kita mempunyai ya semacam itulah kerjasama dengan pihak lain yang alhamdulillahnya pihak lain itu sangat membantu sekali dengan sekolah kita. Jadi itulah BK-BK yang ada di sini seperti itu. Kebetulan di sini tuh tenaga PNS-nya hanya satu saya, yang lain itu dari honorer daerah. Nah, kalau misalnya memungkinkan seperti yang dulu itu ya pokoknya yang penting pada saat PPL-nya ya yang bagus, kemungkinan ada peluang bagus ya. Seperti Bu Erlin itu siapa itu ya banyak, Pak Rizal gitu ya. Jadi kalau kerjanya bagus ya diambil, kemungkinan kalau ada peluang-peluang dikasih tahu seperti itu Pak. Jadi yang penting tetap mau belajar. Ya, salah satunya yang membuat saya tertarik ya ada anak yang anak khusus yang membuat tadi saya kasihan ya. Iya. Memang tidak semua Mbak. Dulu untuk berjuang menuju ke situ itu kan susah. Tidak semua guru itu bisa nerima. Tidak semua orang bisa nerima. Orang tuanya sendiri aja gak bisa nerima. Apalagi gurunya untuk memberi nilai aja susah. Saya sampai gini. Tapi saya balik lagi ya. Saya nggak tahu sejak dulu itu saya tuh cinta dengan anak-anak seperti itu. Karena semua itu rezeki dari Allah dan sebagainya ya, semua itu ujian dari Allah. Enak mana jadi orang tuanya apa jadi gurunya? Nek jadi orang tuanya susah seumur. Kalau kita jadi gurunya mosok sih bimbing mulai ya. Iya, saya kira itu Bu. Barangkali ada kurang lebihnya silakan. Nanti tanya-tanya lagi monggo. Ya, dan kalau begitu kita juga sangat berterima kasih ya Bu, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita di sini. Ya Pak, sama-sama. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan mungkin dalam waktu yang sesingkat ini ya. Saya sendiri orangnya sibuk kemarin gak karuan seperti itu ya. Saya mohon maaf sekali. Bukannya nggak ngereken, saya tuh pengen ngereken, cuma kebetulan ada hal-hal yang kebetulan bersamaan. Jadi ya. Saya tadi malam gini, saya harus apa, ternyata anak PPL itu waktunya sudah. Ya wis bismillah, semangat belajar yang giat, lulus dengan IPK yang sangat memuaskan. Siapa tahu nanti jadi PNS ya. Amin. Masih penting telaten dengan anak-anak. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.